Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Fatia. Saya dari Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam semester 4A. Nah, di sini saya akan memaparkan materi yang berjudulkan tentang implementasi etika dan sikap konselor terhadap konseling. Nah, konseling itu apa? Nah, konseling adalah proses yang mulia. Secara keseluruhan, karirnya penuh perhatian, mudah bergaul, dan menyenangkan. Mempelajari hal ini akan menambah wawasan kita, kapasitas berpikir, dan perasaan kita, serta kita akan belajar bagaimana cara berhubungan baik dengan orang lain, berempati, dan memahami maksud dan tujuan konseling itu sendiri. Terus, etika dan sikap konselor dalam layanan bimbingan konseling itu apa? Nah, sebelum kita membahas, kita terlebih dahulu saya di sini menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian etika. Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, berarti metode atau kebiasaan yang berkaitan dengan tindakan dan karakter. Nah, pengertian sikap sendiri itu adalah kecenderungan untuk berperilaku serupa atau tidak terhadap suatu objek. Nah, pedoman bagi seorang konselor juga dalam menjalankan tugasnya atau tanggung jawabnya dalam melayani bimbingan konseling adalah kode etik. Nah, ada juga nih nilai-nilai etika profesi sangat penting ya teman-teman. Dalam arti nilai-nilai etik ini bagi seorang konselor itu harus dipegang teguh. Nah, yang pertama, nilai etika profesi yaitu inti dari bimbingan konseling adalah untuk memfasilitasi pertumbuhan manusia sepanjang hidup. Yang kedua, menerapkan pendekatan multikultural untuk menghormati keragaman dan mendukung nilai-nilai martabat, pekerjaan, dan keunikan setiap individu dalam konteks sosial dan budayanya. Yang ketiga, mempromosikan keadilan sosial melalui layanan yang membantu konseling untuk memperoleh hak-hak dirinya. Yang keempat yaitu menjaga integrasi pribadi dalam hubungan konselor. Yang kelima, melaksanakan layanan konseling secara kompeten dalam bertindak etik berdasarkan nilai-nilai luhur dan keragaman budaya Indonesia. Nah, salah satu sikap yang harus dimiliki oleh konselor yang pertama yaitu menghormati konseling. Yang kedua, bersikap ramah. Yang ketiga, bersikap santun. Yang keempat, menjaga rahasia konseling. Sikap dan perilaku konselor terhadap perbedaan konseling dalam melakukan konseling multikultural, sikap yang harus dimiliki oleh seorang konselor yaitu 1. Memperhatikan, mendengarkan secara aktif terhadap konseling, berfokus pada konseling dan situasinya. Yang ketiga yaitu siap secara psikologis dan waspada jika kita sebagai konselor tidak memahami ucapan konseling. Kita harus berani meminta penjelasan kembali kepada konseling tanpa adanya ragu-ragu. Nah, agar dapat melaksanakan proses konseling multikultural secara aktif, salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh konselor adalah memahami dan peka terhadap budayanya sendiri, menyadari perbedaan budaya antara konseling dan konselor untuk mengurangi apa? Mengurangi efek negatif dari perbedaan dalam proses konseling tanpa memandang ras dan kepercayaan. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Salam konselor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.